Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan Ananda semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat. Baiklah, semoga nanti kita semuanya selalu sehat walafiat sampai kita lancar-lancar pembelajaran kita dan bermanfaat. Untuk pertama sekali, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Ketua Kelas, Solihin. Silakan dipimpin doa Solihin. Baik Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Berikut kita membaca surat pendek yaitu Quran surat Al-Ikhlas bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam Apakah hadir semuanya hari ini Ketua Solihin? Teman-temannya? Ya Bu, hadir semua Bu. Hadir semua. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Alhamdulillah. Hadir semuanya. Nah, kita materi kita hari ini masih melanjutkan materi sebelumnya. Ada yang ingat materi kita sebelumnya apa? Ya, Bu. Ya, siapa? Memandikan Erni. jenazah, memandikan jenazah, mengafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Ya, bagus Erni. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang KD 3.7, yaitu lanjutan dari yang kemarin, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. KD 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Maka pada pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah pertama, menguraikan konsep takziah dan ziarah dengan benar. Yang kedua, apakah yang tahu dalam kehidupan kita sehari-hari ini sering dilaksanakan takziah dan ziarah? Sering, Bu. Sering, Bu. Sering. Dan adakah manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, ziarah dan takziah ini sangat bermanfaat, materi ini untuk kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka Ibu harapkan kepada Ananda semuanya untuk fokus dan nanti ketika menggali informasi dari berbagai sumber yang akan kita pelajari, baik dari buku maupun nanti PowerPoint dan video yang Ibu tampilkan. Ya, Bu. Nah, sebelumnya kita bagi kelompok ya, sebelum kita belajar. Ya, Bu. Kelompok 1. Nah, sudah Ibu kirimkan lewat grup WA kelas kita masing-masing kelompok ya. Sudah? Sudah dapat tugasnya masing? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah,
Nah, kita lanjut. Coba Nanda semuanya perhatikan video berikut. sebelum sudah selesai itu ini dikit. Nah, sebelum itu dikit nanti itu dikit. Terus. Oh, ini tadi udah buka ya. Nah, sekarang tugas masing-masing kelompok yang telah Ibu bagi tadi, tolong duduk per kelompoknya, kemudian diskusikan sesuai dengan materi yang telah dibagikan sesuai dengan poin-poinnya masing-masing ya. Ya, siap, Bu. Mana Erni? Siap. Nah, silakan pada kelompok 1 Dila presentasikan tugas yang telah digali informasinya tentang pengertian dan dalil takziah. Ya, Silakan Bu. siapa yang presentasi? Dila? Saya, Bu. Ya, silakan Dila. Baik, terima kasih, Bu. Pengertian takziah. Secara bahasa, kata takziah adalah bentuk masdar dari azza yu'azzi yang artinya menyabarkan, menghibur. Nah, terima kasih pada kelompok 1. Adakah kelompok lain yang akan bertanya pada kelompok 1 atau yang belum dipahami dari penjabaran dari kelompok 1? Pada kelompok lain ada? Saya mau nanya, Bu. Siapa? Beni. Bu, Siapa boleh yang nanya, bertanya? Bu? Saya, Bu. Siapa? Okta. Ya, Okta, silakan. ini, Bu. Tentang problematika takziah yang sering terjadi di tempat saya itu, Bu. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40, ada yang 100, ada yang nahuni. Ada lagi yang cuma sekali, ada yang 7. Nah, itu masuk ke dalam problematika enggak, Bu? Makasih, Bu. Itu kelompok saya itu pembahasannya, Bu. Terima Belum kasih, Okta. Okta. Bagus pertanyaan Okta ya. Plus untuk Okta dulu. Nah, pembahasan yang Okta bicarakan tadi nanti akan kita bahas yaitu kelompok 2 ya, yang dibahas oleh Solihin. Jadi pembahasan yang di kelompok 1 itu pengertian dan dalil takziah. Nah, Okta kelompok berapa? Karena Okta terlambat tadi ya. Saya terlambat tadi, Bu. Jadi nggak tahu, Bu, kelompok berapa, Bu. Nah, Okta kan masuk di kelompok 5 aja sama Beni. Siap, Bu. Kelompok 5? Ya, dah. Ada pertanyaan yang lain dari pengertian takziah dan dalilnya? Nah, ada? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak ada, Berduka cita atau berbelasungkawa atas musibah yang menimpa. Dalil tentang takziah saya dapatnya hadis, Bu. Ini hadis dari Hadis. Ibnu Majah dan Oke. Baik Ta'ala memakaikan padanya perhiasan kemuliaan di hari kiamat. Itu, Bu. Sudah, Bu. nah, terima kasih pada kelompok 1. Adakah kelompok lain yang akan bertanya pada kelompok 1 atau yang belum dipahami dari penjabaran dari kelompok 1? Pada kelompok lain ada? Saya mau nanya, Bu. Siapa? Beni. Tentang problematika takziah yang sering terjadi di tempat saya itu, Bu. Ada yang 3 hari,
ada yang 7 hari, ada yang 40, ada yang 100, ada yang nahuni. Ada lagi yang cuma sekali, ada yang 7. Nah itu masuk ke dalam problematika enggak, Bu? Makasih, Bu. Itu kelompok saya itu pembahasannya, Ya, Bu. terima Belum kasih Okta. Okta, bagus pertanyaan Okta ya. Aplaus untuk Okta dulu. Nah, pembahasan yang Okta bicarakan tadi nanti akan kita bahas yaitu kelompok 2 ya, yang dibahas oleh Solihin. Jadi pembahasan yang di kelompok 1 itu pengertian dan kita kasih aplaus untuk kelompok 1 Lila dan teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada kelompok 2 Solihin. Kepada Solihin dan teman-teman disilakan, siapa yang akan presentasinya? Solihin ya? Ya, Bu. Nah, disilakan pada Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kawan-kawan semua, saya akan mempresentasikan materi tentang problematika takziah. Jadi problematika takziah artinya adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi atau yang ditemukan ketika orang melakukan takziah. Hukum takziah adalah fardu kifayah sesuai dengan hukum dari penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya, problematika di dalam takziah diantaranya yang kita temukan adalah banyaknya orang yang mengobrol ketika bertakziah. Kemudian banyak orang yang menangis ketika bertakziah. Selanjutnya adalah kegiatan tentang yasinan. Kemudian 3 hari, 7 hari, 40, 100 dan seterusnya. Itu permasalahan-permasalahan yang bukan dalam takziah. Itu Bu yang bisa saya presentasikan dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka ya diskusi atau pertanyaan dari kelompok lain ya. Ada yang bertanya tentang ini problematika takziah? Kelompok 1, 3, 4 dan 5 ada? Yang punya saya tadi, Bu, kelompok 5, Bu. Okta kelompok 5 ya. Jadi pertanyaan Okta tadi bisa dipahami kelompok 2? Pertanyaan dari Okta Solihin tentang problematika takziah, Bisa tentang Bu. bisa dijawab? Bisa, insya Allah. Nah, silakan dijawab. Yang ditanyakan oleh teman saya tadi mengenai problematika yang ada di dalam takziah, yaitu tentang berdoa ketika yasinan di hari pertama, kedua, ketiga, kemudian ketujuh, 40, 100 ya sampainya 1000. Kalau yang dilakukan oleh Nabi memang tidak ada, tetapi para ulama ya ada yang membolehkan, tetapi ada juga yang tidak membolehkan. Jadi yang penting masalah takziah itu bagi yang mau melakukan ya silahkan, tapi bagi yang tidak mau lakukan tetap dengan menyalahkan yang melakukan. Itu Bu. Ya, bagus ya Ban Solihin. Memang dari takziah ini ada pendapat ulama ya, ada 2 pendapat ulama yang telah dijabarkan oleh Solihin. Bagus jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Bisa dipahami Okta? Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Sama-sama. Nah, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita masuk pada kelompok 3. Siapa ada di kelompok 3? Saya, Bu. Nah, Erni dan kawan-kawan silakan.
hasil diskusinya dipresentasikan. Baik, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, Bu, tentang adab takziah. Adab takziah itu yang pertama, ikhlas untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Siapa, Deki? Ada, Bu. Ini Ya, silakan pertanyaan Deki. untuk kelompok 3. Ziarah kubur itu kan ke kuburan tuh, Bu. Ke kuburan. takziah baru, Bu, belum sampai ziarah kubur. Oh ya, takziah. Ini takziah, Bu. Takziah itu kan menjenguk orang yang sedang sakit tuh, Bu. Ada Okta kemarin, Bu, dan Solihin menjenguk teman sakit. Takziah bukan membesuk orang yang sakit, Bukan Bu. Takziah, Bu. Bukan Okta sama Solihin kemarin kan datang dengan saya takziah tuh, Bu. Ke rumah orang yang meninggal pas 3 hari setelah meninggal. Tapi Okta dan Solihin Ya. ceritanya kejelekan orang yang meninggal tuh, Bu. Itu bagaimana tuh, Bu? Kejelekannya, keburukan yang pernah dia lakukan itu dia ceritakan tuh, Bu. Gimana tuh, Bu? Okta sama Solihin, Bu. Dia kan agak jahil juga tuh, Bu. Bagaimana tuh, Bu? Ya, Itu bukan saya itu, Bu. bisa Itu Solihin dibaca. ngajak, Bu. Ya, oke, udah bisa ditangkap. Berarti dari adab takziah ini, kelompok berapa tadi? 3 ya? Kelompok Ya. 3, bisa langsung menjawab. Ya, kalau seperti itu, Bu, kita menceritakan keburukan orang yang sudah meninggal itu bukan termasuk adab takziah. Kalau kita pergi takziah itu kan, Bu, tujuannya untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan dan mendoakan jenazah yang mau dikuburkan itu, Bu. Bukan untuk menggunjingkan atau membicarakan aibnya. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Bagus jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 3? Saya, Bu. Siapa? Saya. Ya, boleh. Jadi menggunjingkan aib daripada jenazah itu dilarang, Bu. Jadi kalau kita bertakziah, kita harus tahu adab-adab di dalam bertakziah. Yang boleh kita ceritakan ketika kita bertakziah atau berbicara dengan orang lain tentang jenazah, yaitu yang tentang kebaikan-kebaikannya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Bagus. Nah, jawaban dari Solihin dan Erni itu udah bagus. Ziarah kubur. 1. Ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Sesampainya di pintu kuburan, ucapkan salam. 3. Tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. 4. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan di akhirat. 5. Diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Terus, hikmah ya, Bu? Ya, Hikmah ziarah. 1. Mempertebal keimanan terhadap alam barzah dan hal-hal yang berkaitan dengan alam. ada Deki, Bu. Deki. Apa Deki? Bu, kemarin kami kan pergi ke ziarah kubur, Bu, ke kuburan, Bu. Tapi Ya. Beni di kuburan itu, Bu, kerjaannya di kuburan itu pertama, Bu, buang sampah di kuburan. Yang kedua duduk di atas kubur. Yang ketiga, Bu, dia pacaran di sana, Bu. Bagaimana tuh, Bu? Nah, kelompok A, Okta, jawab Okta. kelompok 5, jawab. Ya, Ada yang Bu. bisa jawab kelompok 5? Siapa tadi? Okta, kelompok 5 ya? Ya, Bu. Ya. Tenang aja, Bu. Kelompok 5 kan biasa kelompok yang paling hebat, Bu. Jadi tenang, Bu. Bisa dijawab dengan baik, Bu. Tolong Pak tolong Deki tadi diulangin lagi pertanyaannya. Oh, Bu, kemarin kami kan ziarah ke kubur, Bu, dengan Beni juga, iya, Bu. saya pahami. Oke, siap. Teman Okta Jawab. juga, Bu. Tapi ternyata Beni di sana kerjanya duduk di atas kubur, Bu. Buang Sudah sampah cukup, di cukup. kuburan. Sudah paham. Kemudian dia pacaran juga di kuburan, Bu. Bagaimana tuh, Bu? Boleh enggak, Bu? Nah, baik. Terima kasih
saudara kami Deki yang sudah bertanya. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, satu itu menyalahi adab ketika ziarah kubur. Apalagi sampai buang sampah, apalagi sampai duduk di atas batu nisan, apalagi sampai digunakan tempat berpacaran. Nah ini double ini, berpacaran sudah hukumnya haram, berpacaran juga di kuburan. Jadi jelas itu Pak Deki, tolong ya Beni, jangan lakukan itu karena itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi kalau kita berziarah kubur, gunakan adab-adab ziarah kubur. Mungkin itu Bu dari kelompok 5 Bu, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan dari Deki juga bagus, kelompok 5 menjawabnya juga bagus, plus. Nah, memang betul tidak boleh kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah di tempat pemakaman itu ya, pacaran, buang sampah sembarang di kuburan-kuburan yang banyak itu. Baiklah. Nah, sekarang kita perhatikan materi ya. Lihat PowerPoint Ibu. Bisa kelihatan? Nah, inilah yang kita bahas tadi. Bisa dilihat semuanya? Bisa Bu, bisa. Nah, takziah ini menurut bahasa, dia itu berasal dari bahasa Arab. Menurut bahasa ini, bisa dibaca Deki menurut bahasa dan menurut istilah? Bisa Bu. Bisa Bu. Dibaca Bu. Ya. Oh, secara bahasa Bu, takziah berasal dari bahasa Arab yaitu al-izza'u yang artinya sabar atau bersabar menghadapi musibah kehilangan. Secara istilah menyebarkan dan menghibur orang yang ditimpa musibah dengan mengucapkan kata-kata ataupun melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan duka. Itu Bu, hukum sunnah. Nah, hukum takziah sunnah ya, ada. Nah, dalil takziah ini ada terdapat dalam Quran surat Al-Maidah, tadi kelompok 1 cuman tentang hadis ya. Nah, jadi ada juga Quran surat Al-Maidah ayat 2. Solihin bisa dibaca ayatnya? Baik Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, amin mu'minin yu'azai akharu bi musibah yu'azi akharu bi musibatin illa kasahullahu min, itu Bu tulisannya Bu, min hulalil karamati yaumal qiyamah. Artinya tidaklah seorang mukmin memberikan takziah kepada saudaranya dalam suatu musibah kecuali Allah akan memberikan kepadanya pakaian kehormatan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah kan Bu? Ya. Nah, ini yang kita bahas tadi, apa saja problematika takziah ini? Nah, yang sering jadi permasalahan itu adalah mengkonsumsi makan makanan ataupun orang yang memberikan makanan, orang yang berduka atau keluarga yang ditinggalkan memberikan makanan atau kita makan di tempat yang berduka. Adakah di sekeliling kita seperti itu, memberikan air minum atau makan-makan? Ada? Ada Bu. Ada Bu. Nah, ini dia. Artinya, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara mendadak. Aku kira bila dia sempat berbicara, pasti beliau bersedekah. Lalu apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah atas namanya? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nah, hikmahnya sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita simpulkan materi kita hari ini tentang takziah dan ziarah. Mari bersama-sama kita simpulkan. Nah, Dila bisa simpulkan, Dila? Bisa, Bu. Nah, silakan. Simpulkan tadi tentang apa tadi, Bu? Tentang takziah apa ziarahnya, Bu? Takziah dan ziarah kedua-duanya. Takziah itu berkunjung ke tempat orang ya, yang sedang berduka, kita memberikan semangat, menghibur. Nah, kemudian kalau ziarah itu kita ke kuburan, berziarah, berdoa, itu Bu. Itu menurut saya simpulannya, Bu. Ya, boleh. Nanti kalau udah siap semuanya, nah hasil diskusinya tolong dikumpulkan ke depan ya, hasil diskusinya. Nah, Ya, Bu. kumpulkan masing-masing ke kelompok. Nah, sekarang ada soal dari Ibu, Ibu kirim di grup kelas kita. Silakan dijawab ya. Ya, Bu. Nah, silakan dijawab. Udah selesai, Bu. Dila contek Bu. Nah, selesai lihat ya. Ada. Nah, berapa dapatnya? Contek, Bu. Langsung nilainya 100, kan? Bu. 100, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar ya semuanya. Nah, Jangan lupa nilainya minggu depan persiapkan. Nah, minggu depan kita ini kan di akhir semester ya. Minggu depan itu kita di agenda kita adalah cadangan. Jadi dari cadangan ini sebelum ujian anak-anak semuanya, bagi yang belum lengkap nilainya, lengkapi nilainya, temui Ibu ya sebelum ujian ya. Bila masih ada satu KD yang belum ya, tentang masih ingat tugasnya? Masih ingat, Bu, masih, Bu. Nanti saya kerjakan, Bu. Nah, masih ingat. Nah, ketua kelas Solihin. Solihin. Tidur, Bu. Solihin tadi tidur, bangun, permisi, Solihin. Bu. Dipanggil Oh, ke kantor, permisi. Bu. Oh, kantor. Nah, kemarin dia Becky, bilang. Ya Bu. Ya nah, Bu. siapkan Becky, kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Siapkan semua temanya. Oke kawan-kawan. Semuanya menutup pelajaran pada pada pagi hari ini kita mengucapkan hamdalah. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.